Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji tafsir Khawatir Asy'arawi, masih mengenai kata pengantar di kitab ini. Di kata pengantar, Syekh Mutawalli Asy'arawi, pengarang kitab ini, mencoba menjelaskan betapa Al-Qur'anul Karim itu sangat luar biasa dari sisi kemukjizatannya. Kita lihat langsung di halaman ke-10 ini. Wal Qur'anul Karim. Adapun Al-Qur'anul Karim hamala ma'ahu waqta nuzulihi mu'jizatin. Bersamaan dengan waktu turunnya Al-Qur'an tersebut, Al-Qur'anul Karim mengandung berbagai macam mukjizat. Kata mukjizat itu berasal dari kata ajaza, yakni lemah. Kalau ada orang yang sudah tua renta, perempuan tua yang sudah tua renta, itu bahasa Arabnya ajuz. Berasal dari kata ajaza, yakni lemah. Oleh karena itu orang perempuan yang sudah tua, sudah manula, itu bahasa Arabnya ajuz. Nah, dari kata ajaza tersebut muncul kata mukjizat. Maknanya mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan musuh. Nah, dalam konteks kenabian, mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan para rasul. Dengan tujuan apa? Melemahkan musuh-musuh para anbiya dan para rasul tersebut. Nah, Al-Qur'anul Karim itu mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Dengan Al-Qur'anul Karim, musuh Nabi Muhammad itu bisa terkalahkan, bisa dilemahkan. Buktinya apa? Nanti akan ada bukti yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi betapa para musuh-musuh Nabi Muhammad pada saat mendengarkan Al-Qur'an itu mereka menghindari diri. Al-Qur'anul Karim mengandung mukjizat, yang mana mukjizat itu tadullu ala sidqil balaghi anillahi subhanahu wa ta'ala. Yang mana mukjizat tersebut memberikan petunjuk tentang benarnya penyampaian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa penyampaian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an sidqi risalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat tersebut juga menunjukkan, memberi bukti tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat awwalu mu'jizatin annal Qur'ana kalamullah fihi min ata'illahi ma tuhibbuhu an-nafsu al-basyariyah wa yastamiluha. Adapun mukjizat Al-Qur'an yang pertama itu, kalau kita pikirkan, kita renungkan, Al-Qur'an itu kalamnya Allah, yang mana di dalam Al-Qur'an tersebut ada atoknya Allah, ada give-nya Allah, ada pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana jiwa kemanusiaan kita itu menyukainya, mencintainya, dan condong kepadanya. Innahu yukhatibu malakatin khafiyatan fin nafsi la na'rifuha nahnu walakin ya'rifuha Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul insan wa huwa a'lamu bih. Sesungguhnya Al-Qur'an itu mengajak beraudiensi, mengajak berbicara kepada malakat khofiyah, sisi naturnya, sisi alaminya manusia, yang mana
kita sebagai manusia sendiri itu banyak tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah sebagai pencipta dari manusia itu memahaminya. Hadhil malakatu tanfa'ilu hina tasma'ul Qur'an fatalinu al-qulubu wa yadkhulu al-imanu ilaiha. Sisi nature-nya manusia, sisi alaminya manusia itu akan bereaksi ketika dia mendengar Al-Qur'anul Karim. Kemudian hati manusia akan condong kepada Al-Qur'anul Karim dan akan memasuki iman. Iman akan masuk ke dalam hati manusia tersebut. Walaqad tanabbaha al-kufaru ila ta'thiril Qur'anil Karim fin nafsil basyariyah. Bukti bahwa Al-Qur'an itu sangat berpengaruh kepada jiwa kemanusiaan kita adalah orang-orang kafir itu seringkali memperingatkan akan efek dari Al-Qur'anul Karim bagi jiwa kemanusiaan seseorang, yang mana pengaruh itu ta'thiran la yastati'u ayyufassirahu ahadun. Pengaruh itu tidak bisa ditafsiri oleh orang manapun. Walakinnahu yajdabu an-nafsa ila tariqil iman wa yadkhulur rahmatu fil qulub. Bahkan pengaruh dari Al-Qur'an tersebut menarik jiwa seorang manusia kepada jalan keimanan dan memasukkan rahmat di dalam hati si manusia tersebut. Lidzalika kana a'immatul kufri yakhafuna aktsara ma yakhafun. Oleh karena itu, karena orang-orang kafir itu menyadari terhadap pengaruh dari Al-Qur'an tersebut, hanya mendengarkan saja mereka bisa terpengaruh. Oleh karena itu, para pemimpin kafir pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, mereka takut min sima'il kuffar lil Qur'an. Mereka takut untuk mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Wa yuhawiluna man adzalika bi ayyi wasilatin. Dan mereka mencoba untuk berusaha menghalangi orang-orang kafir sejenis mereka untuk mendengarkan Al-Qur'an dengan berbagai macam cara. Wa ya'taduna ala man yatlul Qur'an. Dan mereka mencoba menghalangi orang-orang untuk membaca Al-Qur'an. Walau anna hadzal Qur'an, kata Syekh Mutawalli Syahrawi, andai Qur'an ini lam yakun kalamullah alladzi wadi'a fihi minal asrari ma yukhatibu malakatin khafiyah fin nafsil basyariyah mahtamma a'immatul kufri ayastami'a ahadun lil Qur'ani aw la yastami'. Andai saja Al-Qur'an ini bukan kalamnya Allah yang mana di dalamnya terdapat rahasia-rahasia yang mengajak sisi natural kemanusiaan kita berbicara. Maka andai Al-Qur'an itu bukan kalamullah, maka pasti para pemimpin kafir di masa dahulu tidak akan memperhatikan, tidak akan mencegah orang-orang untuk mendengarkan Al-Qur'an. Andai kan Al-Qur'an itu bukan kalamnya Allah, pasti orang-orang kafir di zaman dahulu tidak akan peduli entah itu ada yang mendengarkan Al-Qur'an atau tidak mendengarkan Al-Qur'an, mereka gak bakal peduli. Tapi karena mereka sadar bahwa Al-Qur'an itu sangat berpengaruh ketika didengarkan, maka mereka mencoba untuk mencegah gimana caranya orang-orang di sekeliling mereka tidak mendengarkan Al-Qur'anul Karim.
Walakinna syu'urahum bima yaf'aluhu kalamullah ja'alahum la yamna'una sima al-Qur'an faqat bal qalu kama yarwi lana al-Qur'anul Karim wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Karena orang-orang kafir itu sadar secara penuh terhadap Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'an itu kalamullah, maka mereka itu tidak cuma hanya mencegah orang-orang di sekeliling mereka untuk mendengarkan Al-Qur'an. Tidak cuma mencegah saja mereka, tapi juga mereka menghembuskan klaim bahwa jangan mendengarkan Al-Qur'an ini dan campakkan Al-Qur'an itu. Sesungguhnya kalau kamu mendengar itu, kamu akan menjadi orang yang terkalahkan. Ini karena saking powerfulnya Al-Qur'anul Karim. Wa hakadha na'rifu annahu hatta ahlul kufri kanu la yamna'una sima al-Qur'an faqat bal yatlubuna min ansarihim ayal ghawfih. Inilah yang kita ketahui bahwasanya karena orang kafir itu sadar terhadap pengaruh Al-Qur'an, mereka tidak cuma mencegah orang-orang untuk mendengarkan Al-Qur'an, tapi juga mereka mencoba untuk membuat orang lain itu terlupakan akan Al-Qur'an. Yalghaw. Maknanya yalghaw, katanya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu yushawshiruna alaihi. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang membacakan Al-Qur'an, mereka mengucapkan kata-kata yang mengganggu supaya orang lain tidak mendengarkan Al-Qur'an tersebut. Misalnya ada si A membaca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka orang-orang kafir mencoba untuk membuat suara-suara bising yang mana suara Al-Qur'an itu supaya tidak didengarkan oleh orang lain. Itu maknanya yalghaw. Wala yumkinu ayyakuna hadza huwa maslakuhum wa tilka hiya tariqatuhum illa khaufan mimma yaf'aluhu al-Qur'an fi kasbin nafsil basyariyah ilal iman. Perilaku orang-orang kafir yang semacam itu, yang mana mereka mencegah orang mendengarkan Al-Qur'an, mereka membuat suara bising ketika Al-Qur'an itu diperdengarkan, itu bukti bahwa mereka ketakutan atas pengaruh yang dihadirkan oleh Al-Qur'an terhadap tarikan Al-Qur'an kepada jiwa kemanusiaan kita, kepada keimanan. Inna mujarrada tilawatahu tajdabun nafsa al-kafirah ila manhajillah. Sesungguhnya hanya dengan membaca Al-Qur'an saja, itu Al-Qur'an bisa menarik jiwa yang masih kafir kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan membaca saja itu ada efeknya kepada diri kita. Nah, ini pelajaran penting bagi kita bahwa jangan sampai kita itu tidak membaca Al-Qur'an barang sehari pun. Nah, jadi harus membaca Al-Qur'an karena memang sangat powerful Al-Qur'an itu. Adapun bukti bahwa pengaruh Al-Qur'an itu sangat kuat, di ngaji yang akan datang kita akan belajar mengenai kisah Umar bin Khattab, yang mana dengan dia mendengarkan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an, dia bisa tertarik kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ngaji kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.